Jangan duduk bersamaku, kata Rasulullah, orang yang sudah memutuskan silaturahmi. Hendaknya berdiri menjauh dariku. Orang yang memutus silaturahmi diusir dari halakah Rasulullah. Siapa yang sudah memutuskan silaturahmi, bangun, berdiri, menjauh, kata Rasulullah. Jangan duduk di majelisku. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan mengkaji kajian tasawuf yang insyaallah pada malam ini yang akan kita kaji adalah silaturahmi. Al-Faqih Abu Lais Samarkandi berkata, An Abi Ayyub radhiyallahu an qal, diambil dari Abi Ayyub, semoga Allah ridha untuk beliau berkata, Arrada a'rabiyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi zamami naqatihi aw hitamiha. Maka Arab Badui tersebut memegang tali kekang untanya Nabi. Thumma qala, kemudian ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ceritakan atau sampaikan kepada aku tentang sesuatu yang dapat mendekatkan aku dari surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi para jamaah, diceritakan oleh Abi Ayyub bahwa seorang Arab Badui. Di sini perlu kita ketahui dulu karakter Arab Badui. Arab Badui itu Arab daerah pedesaan. Jadi karakter mereka keras, agak kasar karena kurangnya pendidikan. Maka dalam hadis ini disampaikan Arab Badui itu datang kepada Nabi lalu menghentikan perjalanan unta Nabi dengan langsung memegang di tali kekangnya. Jadi kan agak kurang beradab seolah-olah. Tetapi niatnya bagus. Cuma karena memang karakter orang seperti itu, tapi niatnya bagus. Apa niat dia yang dia sampaikan? Dia ingin bertanya kepada Nabi, apa yang bisa dia lakukan yang dengan amal tersebut membuat dia dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Apa yang bisa dilakukan? Itu pertanyaannya. Dan untuk sesuatu ini diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha agar habis salat subuh itu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqad wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqad.
Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan sesuatu yang akan mendekatkanku kepadanya, baik berupa perkataan atau perbuatan ataupun akidah. Dan aku berlindung kepadamu daripada sesuatu yang membuat aku dekat dengan neraka. Nah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun akidah. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Nah, Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan agar dekat dengan surga? Makin hari kita makin terus dekat dengan surga dan makin jauh dari neraka. Rasulullah bersabda, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah, yang bisa kamu lakukan adalah hendaknya kamu menyembah Allah. Dan jangan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu. Jadi jawaban yang diberikan oleh Rasulullah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena makna menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah ikhlas beribadah kepada Allah seperti perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Dan di dalam surah Kahfi ayat terakhir Allah juga menggambarkan bahwa orang-orang yang akan mendapatkannya, artinya mendapatkan balasan pahala darinya, adalah orang-orang yang menyembah Allah dan dalam menyembah itu tidak menyekutukannya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, artinya mendapatkan pahala dari Rabbnya, Allah maksudnya, falyamal amalan salihah, kata Allah, silahkan dia melakukan amal saleh. Amal saleh ini adalah ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi tidak cukup di ibadah itu saja. Jadi ibadah itu tidak boleh dititik, masih koma. Nah, beribadah bisa membuat kita mendapatkan pahala, jangan menyekutukan Tuhan dalam beribadah dengan sesuatu. Artinya sampai di sini belum habis di sini para jemaah, dapat kita pahami bahwa yang paling penting untuk membuat kita dekat dengan surga, jauh dengan neraka itu adalah membersihkan akidah kita dulu yang pertama. Membersihkan akidah kita daripada syirik, sehingga benar-benar kita dapat mentauhidkan Allah. Bersihkan akidah dari syirik. Ini yang paling penting sekali. Nah, setelah kita membersihkan akidah daripada syirik, maka kita beribadah pasti dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Baru mendapatkan balasan dari Allah yang dianya itu membuat kita dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahmi. Dan hendaknya engkau mendirikan salat dan membayar zakat dan menyambung silaturahmi, menyambung kasih sayang, persaudaraan. Di sini dapat kita pahami bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasulullah setelah anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu mendirikan salat, membayar zakat dan menyambung silaturahmi, bisa kita maknakan sebagai tafsil atau tafsir. Artinya setelah Rasulullah menyebutkan beribadah, lalu beliau menjelaskan, menafsirkan apa bentuk ibadah tersebut yang di dalamnya jangan menyekutukan Allah. Tuqimas salah, dirikan salat. Jadi ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari neraka,
berdirilah kamu melakukan salat dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah dalam salat. Para ulama menafsirkan tuqimas salah, di antaranya As-Sawi, saya lihat dalam tafsirnya dikala beliau menafsirkan yaitu alladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beliau menafsirkan yuqimunas salah itu adalah ata bihuquqiha, yaitu melakukan salat lengkap dengan hak-hak salat. Apa hak-hak salat? Hak salat itu adalah syurutiha, syarat-syarat salat. Arkaniha, rukun-rukun salat. Adabiha, adab-adab salat. Di saat seseorang melaksanakan salat lengkap dengan syarat, rukun dan adabnya, di saat itu dia telah mendirikan salat. Itu perbuatan yang dapat mendekatkan dengan surga, menjauhkan ke dalam neraka. Kemudian ibadah yang lain dijelaskan oleh Rasulullah di sini, tu'tiyaz zakah, yang dapat mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dengan neraka, memberikan zakat. Maka kita di saat berusaha mengumpulkan harta, bukan hanya harus tahu bagaimana mengumpulkan harta itu dengan yang halal, tapi juga harus mengetahui bagaimana mempergunakan harta itu dengan halal. Di antaranya dengan mengeluarkan hak harta, yaitu zakat, yang tidak banyak yang harus kita keluarkan. Dan yang selanjutnya yang berkaitan dengan bab yang kita kaji malam ini, tasilar rahmah, engkau sambung rahmah, kasih sayang. Menyambung, kalimat menyambung para jamaah menunjukkan sesuatu yang pernah putus. Jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi adalah menyambung persaudaraan yang telah putus. Seperti hadis yang kita kaji pada bab hak kedua orang tua. Di antara hak kedua orang tua yang telah meninggal, yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepadanya, yaitu kita menyambung persaudaraan dengan orang-orang yang tidak tersambung kecuali dengan orang tua kita. Artinya dengan paman, dengan adik, dengan abang kita, dengan nenek, dengan kakek, pokoknya dengan saudara orang tua kita. Nah, apabila ada yang telah putus, lalu kita sambung. Itulah yang namanya silaturahmi. Tapi kalau tidak ada yang putus, kita datangi, itu namanya ziarah. Nah, hona lupa hororaya barosai dan yengkop. Panena lungwoba yasi gede kampung, lungwoba masih gede kampung. Lungwo ya jud. Kiban mereka hubungan dengan yasi masih. Biasa kamu lung tering lungwo. Nah bro, hana gak tabe nyan wo ba yasi, wo ba masih ugampung kon sambung silaturahmi kun, tapi ziarah. Ya tahu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sambung adalah yang kaputus. Menyo hana putus pura sambung. Yang kaputus. Nah, jadi yang dapat membuat kita dekat dengan surga, jauh dengan neraka, menyambung kembali persaudaraan dengan saudara-saudara yang telah terputus, baik sengaja atau tidak sengaja. Kadang gara-gara ucapan putus hubungan dengan saudara tersebut. Karena perbuatan putus hubungan dengan saudara tersebut. Karena praduga atau perasaan putus hubungan dengan saudara tersebut. Datangi, sambung kembali. Inilah yang dapat membuat kita dekat dengan surga. Yuqarribuni, kata Badui tersebut, minal jannah wa yubaiduni minan nar. Mendekatkan aku dari surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kang anak heta ada bubuk kan? Yang perletong surga. Man pak bubuk tegai handa tem ini kadang. Kemudian diriwayatkan sebuah hadis yang lain,
Hadis ini diambil dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau berkata, kunna julusan aish asyiyata Arafah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk pada sore hari Arafah. Nah, pada sore hari Arafah. Arafah itu hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Uro mak megang itanya. Ino. Yan. Tanya uro belo thi udahnya. Tapi baik baju thi karena sunat puasa belo mentong thi baju baik sunat puasa orangnya. Thi uro ada puasa Arafah 2 tahun ke ampun dosa. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Nah, kata Abi Aufa, pada sore hari Arafah itu kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Artinya para sahabat itu berkumpul di sekeliling Rasulullah, membuat satu halakah, satu majelis, satu perkumpulan. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di saat para sahabat berkumpul di sampingnya, Nabi bersabda, la yujalisuni man amsa qati'ar rahma liyakum anna. Jangan duduk bersamaku, kata Rasulullah, orang yang sudah memutuskan silaturahmi, hendaknya berdiri menjauh dariku. Orang yang memutus silaturahmi diusir dari halakah Rasulullah. Siapa yang sudah memutuskan silaturahmi, bangun, berdiri, menjauh, kata Rasulullah. Jangan duduk di majelisku. Di dunia mentang Rasulullah hana galak ke kurung tu silaturahmi. Mungkin tak perlu tak merumpok syafaat Rasul. Kadang mana adanya, sering kita kadang mengharap syafaat Rasul hanya dengan bersalawat. Bersalawat tu banyak-banyaknya, tapi di samping itu dengan saudara tidak baik. Tidak akan juga membuat kita disukai oleh Rasul. Tapi perbaiki hubungan dengan saudara. Diusir oleh Rasulullah. Kata Abi Aufa, falam yakun ahadun. Di saat perintah itu keluar dari Rasulullah, pengusiran itu keluar dari Rasulullah, tidak ada seorang pun yang berdiri. Bermakna para sahabat tidak ada yang merasa memutuskan silaturahmi. Karena yang diusir siapa saja yang memutus silaturahmi. Rupanya illa rajulun kana min aksal halakah. Rupanya ada seorang laki-laki di ujung halakah sana. Dia yang bangun. Lain duduk denang-denang para sahabat. Ada seorang laki-laki yang bangun lalu berangkat jauh. Pergi dia. Fama kasa ghaira ba'id. Tidak begitu lama. Thumma ja'a, kemudian dia kembali lagi datang. Setelah dia bangun pergi dari halakah Rasulullah, tidak begitu lama dia kembali lagi datang. Di saat Rasulullah melihat dia sudah kembali, beliau bertanya, faqala lahu Rasulullah. Rasulullah bertanya, malaka? Lima lam yakun ahadun minan halqah ghairaka. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada orang lain yang berdiri daripada halakah selain kamu. Jadi Rasulullah bertanya, apa penyebabnya kamu berdiri? Orang lain tidak ada yang berdiri. Kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu pergi? Qala, laki-laki ini menjawab, ya Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta. Wahai Nabi Allah, aku jelas mendengar apa yang engkau katakan tadi. Jelas dah long dengar taknya kan no fe urang yang butuh dorami. Jelas aku mendengar apa yang engkau katakan tadi. Fa ataitu khalata li kanat tusarimuni. Maka aku bangun wahai Rasulullah, aku berangkat pergi. Itu aku mendatangi bibiku. Kalau khalah dalam bahasa Arab, bibi dari pihak ibu. Kalau ammah, bibi dari pihak ayah. Berarti yang dia datangi ini bibi daripada pihak ibu. Kanat tusarimuni, yang dia memutuskan persaudaraan denganku. Rupanya merasa ada masalah. Ada saudara yang telah putus, yaitu dengan bibinya. Faqalat ma ja'a bika, maka bibiku berkata, apa yang menyebabkan engkau datang? Nah,
fa'akhbirtuha, maka aku ceritakan, kata laki-laki ini, billadzi qulta, dengan apa yang engkau katakan. Artinya laki-laki ini, para jemaah, bercerita kepada bibinya bahwa Rasulullah tadi mengusir siapapun yang memutuskan tali silaturahmi. Bayangkan kalau di dunia saja Rasulullah tidak menerima orang yang memutuskan silaturahmi duduk bersamanya, apalagi di akhirat. Nah, jadi dia sampaikan kepada ibunya. Nah, fastaghfarat li wastaghfartu laha. Maka bibiku memohon ampun untukku dan aku pun memohon ampun untuknya. Jadi setelah berita ini disampaikan kepada bibinya, hubungan mereka menjadi tersambung kembali, tidak lagi putus. Saling memohon ampun, saling memaafkan. Jadi laki-laki ini berangkat artinya untuk menyambung silaturahmi. Ini yang namanya disambung. Karena sudah putus dengan bibinya, dia berangkat ke rumah bibinya menyambung silaturahmi. Faqala Nabi, maka Rasulullah berkata, ahsanta, kamu sudah berbuat baik. Jadi dia bangun berangkat dari majelis Rasulullah menjumpai bibinya untuk saling memaafkan, itu ahsan, kata Rasulullah, perbuatan baik. Kamu telah berbuat baik, kata Rasulullah. Ijlis, silahkan duduk, kata Rasulullah sekarang. Illa anna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Selain, kata Rasulullah, bahwa rahmat tidak akan turun terhadap sekelompok masyarakat yang di dalam mereka itu ada orang yang memutuskan silaturahmi. Ini alasan kenapa Rasulullah mengusir dari majelisnya orang yang memutuskan silaturahmi. Rupanya rahmat Allah yang sangat kita harapkan tidak akan turun ke dalam suatu majelis, ke dalam satu halakah, ke dalam satu kelompok masyarakat apabila di dalam kelompok tersebut ada orang yang memutuskan silaturahmi. Monyo taturi, payah tak pegah pak kecil. Ini putubit turap minah gede kecil. Baik itu le kampungnya. Monyo taturi kan? Tak pegah pak kecil. Ini putubit turap minah. Baik gara-gara jih naik kampung nanyo hantruh rahmat Allah kampung nanyo. Ini putubit turap minah gede kecil. Monyo taturi, dah nak taturi nanyo. Dah hanjur dah duga-duga kok nanyo. Ya. Tapi yang merasa cok turap minah aja. Baik gara-gara dron kamu anam demung rahmat Allah. Atau yang merumpok ngentau orang yang nempu putuh, sambung kembali. Ini alasan para jemaah. Rahmat Allah tidak akan turun bukan hanya kepada orang yang memutuskan silaturahmi, tapi kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Bahkan Rasulullah sendiri merasa khawatir kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi duduk bersama beliau, beliau pun tidak akan mendapat rahmat Allah. Pulang tanya. Tapi tanya ada duduk ngurung hanam dah pilih binengi. Kata depu barasai mau pakai ngan mawai, mentang na temduk ngaji. Ya, ni tanya. Ugat tanya Rasulullah gon. Man bodoh kita. Mentang da temdu. Hana da depu gara-gara taduk ngaji, rahmat ji pak katanya. Ya. Gimana? Qala al-faqih rahimahullah taala, al-faqih semoga Allah merahmati beliau berkata, beliau berkomentar terhadap dua hadis ini. Fil khabar dalilun ala anna qat'ar rahmi dzambun adzim. Terdapat di dalam hadis ini yang barusan tadi kita baca bahwa bukti terdapat dalam hadis ini bukti bahwa memutus silaturahmi itu dzambun adzim, dosa yang amat besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sudut pandangnya mana? Li'annahu yumna'ur rahmah anhu wa amman kana jalisuhu. Karena dosa itu, karena dosa memutus silaturahmi dapat menegah rahmat terhadap
pelakunya dan terhadap orang-orang yang duduk dengan pelaku tersebut. Dari sudut pandang inilah, dari sudut pandang tercegah datangnya rahmat Allah kepada pelaku dan orang yang duduk bersamanya. Dari sudut pandang inilah disimpulkan oleh Al-Faqih Abu Lais Samarkandi bahwa dosa memutus silaturahmi itu dzambun adzim, dosa yang sangat besar. Rayu dosa yan, kon dosa ubud. Mahana terus rahmat rayu dosa. Maka kalau itu dosa besar, fal wajibu alal muslimi ayyatuba min qat'ir rahmi wa yastaghfirullaha ta'ala wa yasilu rahimah. Maka menjadi wajib terhadap setiap orang Islam bertaubat. Hendaklah ia bertaubat dari dosa memutus silaturahmi, memohon ampun kepada Allah dan segera menyambung rahminya tersebut yang sudah putus. Dan seperti yang dilakukan oleh pemuda yang pergi tadi dari majelis Rasulullah. Taubat, langsung menyadari bahwa itu kesalahan, kemudian mohon ampun kepada Allah, lalu datangi siapa saudara kita yang telah kita putuskan persaudaraan dengannya. Mohonlah ampunan. Hubungi kembali persaudaraan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayyana fi hadzal khabar awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, memperjelas pada hadis yang pertama kita baca, yaitu hadis tentang pertanyaan Arab Badui, anna silatar rahmi, bahwa menyambung silaturahmi, tuqribul abda, tuqarribul abdu, mendekatkan seorang hamba min rahmatihi, dari rahmatnya Allah yaitu surga, wa tubaiduhu minan nar, dan dapat menjauhkan seorang daripada api neraka. Nah, memutuskan dosa besar, menyambung suatu ibadah yang dapat mendekatkan kita dengan rahmat, menjauhkan daripada neraka. Maka silahkan kita pilih. Nah, mau menyambung apa mau memutus. Nah, tapi nyokon perintah pimpinan memilih, perintah pegahlung kon pimpinan. Nah, kah. Waruya anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma min hasanatin ajalu thawaban min silatir rahmi wa ma min dzambin ajdaru ayya jalallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'ama yudakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahmi. Kata Rasulullah, tidak ada suatu kebaikan yang lebih cepat mendapatkan pahala daripada silaturahmi. Artinya banyak bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi yang lebih cepat mendapatkan pahala silaturahmi. Nah, lain mungkin agak lambat balasannya. Kalau silaturahmi cepat dapat balasan, kata Rasulullah. Dan tidak ada suatu dosa yang lebih aku khawatirkan bahwa disegerakan oleh Allah bagi pelakunya siksaan di dunia, di samping siksaan yang disimpan nanti di akhirat, daripada melacur dan memutus silaturahmi. Jadi kalau kebaikan yang paling cepat dibalas pahala silaturahmi, dosa yang paling cepat dibalas dengan siksaan selain nanti siksaan di akhirat. Artinya langsung di dunia diberikan siksaan, yaitu melacur dan memutuskan silaturahmi. Nah, melacur artinya suka berhubungan bebas di luar nih, nikah, yang melacur, yang cepat. Maka rata-rata dengan pelacur langsung genang penyakit aja, penyakit kelamin, HIV, AIDS, langsung genang aja. Yang bala ke bila Allah, idonya kon aja gubi penyakit ya Allah dengan sebab dosanya.
Tapi dosa yang lain kadang-kadang tidak langsung diberikan oleh Allah di dunia, ditempokan, nanti diberikan di akhirat. Tapi tidak lantas membuat kita berani melakukan dosa karena tidak Allah balas di dunia, para jemaah. Tapi ini harus kita perhatikan. Qala, berkata Al-Faqih, diriwayatkan daripada Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi untuk curhat. Ini bukan laki-laki Badui, maka agak sopan. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bercurhat. Innali arhaman. Saya punya sanak famili, kata laki-laki ini. Asilu, yang aku menyambung silaturahmi, tapi yakta'uni, mereka memutuskan dengan aku. Nah, wa'afu, aku memaafkan mereka, wa yadlimuni, tapi mereka terus mendalimi aku. Wa ahsinu, dan aku berbuat baik untuk mereka, wa yusiuni, tapi mereka terus menjahati aku. Ini kan curhat, disampaikan keadaan keluarga, berkeluh kesah, sampaikan apa solusinya atau bagaimana ya Rasulullah. Nah saudara aku ilung, nah keluarga ilung kan urung udit tiro. Tapi saudara ilungnya ya Rasulullah, ilung ku sambung silaturahmi, urunyan ke puputo, ilung ku pumaah, urunyan malah dalimi, ilung ku pupuga, malah kesakiti ilung. Nah, kata laki-laki ini, afa ukafiuhum, apakah aku balas mereka? Hun laki-laki ini ya Rasulullah. Pertanyaannya yang terakhir, yang tadi curhat. Afa ukafiuhum, apakah aku balas setimpal mereka? Kalau mereka putuskan, aku pun putuskan. Kalau mereka tidak mau menyambung, aku putuskan. Kalau mereka mendalimi aku tidak mau memaafkan. Kalau mereka membuat baik kepadaku, aku pun akan berbuat jahat kepadaku, aku pun berbuat jahat. Apakah seperti itu? Artinya dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kita membalas seperti itu? Apa jawaban Rasulullah? Beliau bersabda, la, tidak, kata Rasulullah. La, tidak, kata Rasulullah. Artinya kalau saudara kita memutus, kita tidak boleh memutus. Kalau saudara kita mendalimi, kita tetap harus memaafkan, tidak boleh mendalimi dia. Kalau saudara kita berbuat jahat, kita tetap harus berbuat baik, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah melarang laki-laki ini untuk membalas yang setimpal? Idzan tashtarikuna jami'a. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau kamu membalas setimpal kepada mereka, tashtarikuna jami'a, semua keluargamu sudah sama. Kasaboh pukun danyo kasabe nyanpu mendung. Nah, kasaboh pengkat mendung maka. Ka mendung ke bro. Yang kaji ikui gop. Dapah jujo udung kupulin. Hanam tiro biyang god. Abeh mu perang tapi geroroi. Tangi ngurung nyobrok ngurung je deng abang nyobrok ngade je tiro. Kaji ikui gop. Nyan alasan kata Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah, idzan tashtarikunya jami'ah. Jangan kamu balas. Kalau kamu balas, semua keluargamu sudah sama. Mudeh nadro tiro tu yang god. Punya lagu ini kan? Nadro tiro tu yang god. Man ro kalau yang ka mandung sama. Nah, walakin, ya, setelah Rasulullah menjawab, lalu Rasulullah beri nasihat sedikit tambahan. Walakin, tetapi, kata Rasulullah, khud bi fadli wasilhum. Ambillah karunia. Artinya rizki yang Allah berikan, gunakan, kata Rasulullah, wasilhum, dan sambung dengan mereka. Artinya kita tetap menggunakan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karunia, rizki, umur, kesehatan, ini karunia Allah. Gunakan rizki, harta kita, gunakan kesempatan kita, gunakan umur, gunakan kesehatan kita untuk silhum, tetap menyambung dengan mereka, kata Rasulullah. Anjibalah. Nah, tetap pergunakan karunia Allah untuk menyambung. Kenapa? Fa innahu, kata Rasulullah, la yazalu ma'aka dhahirum minallah ma kunta ala dzalik. Karena, kata Rasulullah, senantiasalah selalu bersamamu bantuan dari Allah selama engkau seperti demikian. Selama kita menggunakan karunia Allah, rizki, harta,
kesehatan, kesempatan, umur, kita gunakan itu semua karunia Allah untuk menyambung silaturahmi. Selama itu pula bantuan Allah selalu untuk kita. Di saat itu karunia Allah tidak kita gunakan, terputuslah bantuan Allah. Nah, jadi bisa para jemaah, kemungkinan kalau kita lihat hadis-hadis ini ada makna tersembunyi, makna sebaliknya. Kalau kita merasa ada karunia Allah seolah-olah yang telah terputus pada kita. Kadang kesehatan, kadang kesempatan. Dulu kita luas waktu kita, sekarang sudah seperti sempit sekali. Kadang pun ya rizki kalau dulu mudah, sekarang sudah agak susah. Maka perhatikan, kadang salah satu ada hubungan dengan keluarga yang sudah mulai renggang. Kadang. Nah, perhatikan para jemaah. Maka perbaiki kembali. Nah, kemudian satu lagi, yuqalu, ini bukan hadis, para ulama yang mengatakan. Salasatun min akhlaki ahlil jannah la tujadu illa fil karim. Ada 3 kata para ulama yang merupakan akhlak penduduk surga. Dia tidak akan kita dapatkan kecuali pada orang-orang yang mulia. Artinya akhlak yang 3 ini hanya bisa didapati pada orang yang mulia. Siapapun yang berakhlak dengan demikian, dia itu orang mulia. Sekalipun dia lemah, sekalipun dia miskin, sekalipun dia bodoh. Dia orang mulia. Apa akhlak tersebut? Al-ihsanu ilal musi. Yang pertama, terus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ya, yang menjahati kita. Kita terus berbuat baik kepada yang menjahati kita. Nyan akhlaknya hanya ada pada orang mulia. Nah. Yang kedua, al-afwa amman zalamahu. Memaafkan terhadap orang yang mendaliminya. Di saat orang sibuk mendalimi kita, kita terus memaafkan orang tersebut. Itu hanya ada pada orang yang mulia. Yang terakhir, yang ketiga, al-badlu liman haramahu. Terus memberi kepada orang yang sudah mengharamkan untuknya. Orang tidak lagi mau memberi untuk kita, bahkan sudah diharamkan pemberian untuk kita, kita masih terus mau memberi kepadanya. Akhlak seperti itu adalah akhlak penduduk surga yang tidak bisa didapatkan kecuali pada orang-orang mulia. Siapapun yang bisa berakhlak dengan itu, dengan 3 akhlak ini, pasti dia orang mulia dan pasti dia penduduk surga. Mungkin sampai di sini kajian kita para jemaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.